juga duha. Khusus supaya tenang batinnya tersebut, witir jangan tinggalkan. Supaya jangan pikun sampai tua, penyakit asam urat segala macam, tasbih kerjakan. Supaya makbul cita-cita kita, doa kita, tahajud. Wa'udzubika rabbi ayat dulu. Memang pada saat kita baca tersebut ayat itu, setan itu memang minggat, terbang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa yang terhormat dan kita banggakan bisa hadir pada pagi hari ini, Bapak Al-Ustadz sebagai pembina sekaligus ketua Forum Komunikasi Masjid dan Mushola, dan juga para ustadz-ustadz serta para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, mari kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam pengajian subuh Ahad Akbar seluruh saya mencirip. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bermanfaat apa yang nanti kita sampaikan. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta kedua orang tua kita insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Waktu kita, saya pun tidak tahu sampai jam berapa ini ya. Karena tengah 7:05 masuk waktu Isra. Jam 7 habis. Ya. Jadi sebenarnya kalau nanti lama kali kita ceramah, salah aturannya. Kenapa Ustaz? Tidak lagi subuh atau ahad. Sudah tersebut pengajian duha. Ya. Iya. Kan begitu sudah tersebut ya kan? Nanti kalau lama kali sudah duha sampai jam 7, yang sudah makan tadi lapar lagi balik. Itu maka saya belum mau makan, saya makan sedikit aja. Ya. Nanti bisa sambung lagi. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Situasi kita sekarang memang masih dalam keadaan corona ya. Alhamdulillah kita syukuri juga corona. Ya, biar bagaimanapun pasti ada juga manfaatnya. Kita lihat selama ini, selama ada corona, masjid-masjid tambah bersih. Kalau enggak, mana dibuka-buka karpetnya? Ya kan? Seluruh tempat-tempat maksiat hampir rata tutup, saudara hadirin. Yang biasa-biasa kita dugem, alhamdulillah enggak boleh lagi, saudara hadirin. Istilah orang intelek, dugem itu dunia gemerlap. Tapi kalau istilah ustadz, dugem, duduk-duduk gemes. Ya, Tropicana, diskotik dan berbagai macam. Kami ustaz-ustaz ini pengalaman juga. Cuman bukan merasakan, melihat. Ya. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 200 atau yang terakhir, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tabah dan sabarlah kamu menghadapi musuh-musuhmu. Dan tetap warabitu, waspada, siap siaga, hati-hati. Wattaqullah, dan tetap bertakwa. Maksudnya jangan melanggar aturan. Kalau istilah bahasa sekarang, sesuai undang-undang konstitusi, saudara hadirin. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Supaya kamu menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang menang. Karena kita orang-orang yang beriman, saudara hadirin, ada 3 dalam Al-Quran, musuh-musuh orang-orang yang beriman yang perlu kita waspadai. Provokator tak boleh, tapi waspada boleh. Buruk sangka tidak boleh, tapi siap siaga, hati-hati, waspada harus. Ya. Karena apapun ceritanya Bapak, apapun ceritanya saudara hadirin, kita semua ini bakal mau pulang. Ya, kita semua bakal mau pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan yang beralamat di alam barzah. Bahkan saya lihat mulai dari ujung sampai ujung-ujung sana, sudah banyak aku tengok yang pucat-pucat nih. Iya, ini bahaya juga ini kan. Kode alam ini, awas hati-hati. Iya. Ya bukan tanggung ya kan. Ya. Kata Pak Kepala Desa tadi, hati-hati meninggal kalau malam tersebut kena COVID, mau tidak mau harus mau. Kan dikebumikan malam-malam. Oleh sebab itulah, kalau bisa jangan dulu kita mati-mati. Iya kan? Karena sering. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ajal kan nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usaha ikhtiar perlu. Salah satu caranya tersebut supaya lama mati, tiap pagi WA malaikat Israel, saudara hadirin. Ya, apa bisa Pak Ustadz? Bisa kalau sudah tahu nomornya. Bisa. Inilah hidup ini enaknya sebenarnya. Supaya jangan miskin kere kita hidup ini, tiap pagi sebelum subuh WA malaikat Mikail. Kan dia yang bagi rezeki. Cuman kadang-kadang kita salah menerapkannya. Disuruh Allah WA sebelum subuh. Awak datang setelah siap subuh. Nah itu dia masalahnya. Datang siap-siap subuh baru datang tersebut. Ya kacau lah. Dah hilang nomor WA-nya. Tengok Pak, orang-orang Cina, saya pelajari. Walaupun mungkin guyon-guyon, kenapa orang Cina rata-rata kaya-kaya? Perhatikanlah. Dulu orang Cina paling kere-kere, maka disebut Cina kebun sayur. Dulu sana, ujung-ujung sana tempatnya, saudara hadirin. Tapi dia mampu, ia robah pola pikirnya, saudara hadirin. Salah satu tersebut dengan doa positive thinking pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman sesuai dengan agamanya. Orang Cina tersebut rata-rata kalau belum kaya berat, bangun sebelum subuh dia sudah bangun. Bahkan kalau kita tersebut nggak mengaji-mengaji, nggak baca Quran dalam masjid kadang-kadang, dia kesiangan. Jadi sebelum dia tersebut ya, terbit matahari, dia juga sudah bangun duluan. Karena di dalam agama mereka, kalau kita malaikat Mikail yang bagi-bagi rezeki, mereka Dewi Kuan Yin. Ya, itu dia. Tanyalah kalau nggak percaya nanti. Makanya sebelum dia tersebut, ini secara akal sehat menurut Rocky Gerung, saudara hadirin. Ya. Kenapa kok kita lebih kere-kere, lebih miskin-miskin? Dia cuma 2 kali cuma sembahyang. 1 pagi minta rezeki, 1 lagi sore syukur nikmat. Kalau kita coba tengok apa yang tak ada. Khusus untuk rezeki ada Isra dan juga duha. Khusus supaya tenang batinnya tersebut, witir jangan tinggalkan. Supaya jangan pikun sampai tua, penyakit asam urat segala macam, tasbih kerjakan. Supaya makbul cita-cita kita, doa kita, tahajud. Ada semua saudara hadirin. Ini konsepnya yang sebenarnya. Sementara kita tersebut kan lebih 5 kali, itu yang wajib, belum lagi yang sunat. Dia cuma 2 kali sembahyangnya, perhatikanlah. Modalnya cuma 3 biji lidi. Amit caba,
amit taba lang boy tai pe wan siang leng moi tai. Ya memang begitu. Kalau istilah kita, luruskan saf dan rapatkan barisan. Ini hebatnya. Dan dia positive thinking kepada dewinya tersebut yang membagi rezeki. Setelah ia berdoa, baru ia minta, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, cepek tio, cepek tio, cepek tio. Paling sedikit dia minta sama Tuhannya tersebut melalui Dewi Kuan Yin, cepek tio. Bahasa Mandarin cepek tio itu 100 juta. Makanya kaya-kaya. Kita kepanjangan doa kadang-kadang. Panjang doa dari yang sampai kebas tangannya. Ujung-ujungnya go pe ilaha illallah. Kering. Ya. Nah ini saudara hadirin. Nah oleh sebab itulah kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, tabah dan sabarlah kamu menghadapi musuh-musuh. Warabitu, tapi tetap siap siaga, waspada, hati-hati. Wattaqullah, dan jangan lupa tetap takwa pada Allah. Jangan membuat pelanggaran. Harus sesuai dengan aturan undang-undang konstitusi istilahnya tersebut. Ini kan sekarang ini kan heboh di medsos, ya. Penguasa kita tersebut atau rezim yang sekarang, makanya terjadi penyakit gegana, gelisah, galau merana, karena ada 3 yang tidak bisa dibuatnya tersebut untuk rakyatnya. Kan pemerintah itu kan tugasnya kan 3. Dalam undang-undang konstitusi 3. Pertama, melindungi rakyatnya. Tidak boleh hukum itu diberlakukan gak adil. Jangan ke atas tumpul, ke bawah tajam, tak boleh. Dosanya besar, saudara hadirin. Yang kedua tersebut, itu mencerdaskan rakyatnya tersebut. Yang ketiga, mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana kita sejahtera? Kalau sudah di PHK, listrik naik, semua naik, gas naik, sebentar lagi BBM naik, hancurlah, nggak bisa. Apalagi di rumah aja kerja, lockdown, stay at home, di rumah saja. Apa nggak bahaya? Kemarin Pak, waktu di rumah aja, saya sanksi juga nengok orang. Kenapa Pak Ustaz? Di rumah aja kan paling nengok TV, buka HP, nanti udah zikir, baca Quran. Tahu lah sekarang kalau baca Quran cepat kali ngantuk. Orang setannya banyak, ya kan? Kalau nggak lagi nanti, paling itulah. Makanya khawatir kadang-kadang kemarin tuh, yang tua-tua pun bisa bunting lagi, saudara hadirin. Ya, orang di rumah terus, apa nggak kacau ya kan? Ya, iya. Kan penyakit laki-laki itu aja nih cuman penyakitnya. Mana ada penyakit lain kalau laki-laki, kalau enggak itu. Walaupun tua, sesak napasnya, batuk, jalan bongkok. Alah. Itu saja penyakitnya. Jalan payah, tunjangkan masuk paret dia. Tapi coba tanya kalau enggak percaya. Toh, kek, belang, opung. Dalam mana? Allah. Hah? Itu. Ada lain, saudara hadirin. Nah inilah, oleh sebab itulah ada 3 kata Allah tersebut musuh orang-orang yang beriman untuk kita waspadai. Kalau tidak, rusak kita ini. Makanya forum seperti ini sebenarnya bagus sekali. Jadi tiap subuh itu nggak usah banyak-banyak ngajak orang. Tiap orang ngajak cukup 1 orang setiap subuh. Cukup 1 orang saja ngajak setiap orang. Salat tasbih itu kan saya buat begitu. Ismin cirip ini. Ibu-ibu saya bilang tiap sholat tasbih nggak usah banyak-banyak ngajak orang. Tiap orang cukup 1 orang ngajak. Mantap kan? Hah? Ya ini udah berapa? 100 lebih ini. Kalau sempat tiap orang udah 200. Karena kalau sempat 400 pun nanti sibuk panitia. Itu takutnya. Loh iya, sibuk panitia. Biasa nasi gurih, nanti takut kita. Tinggal kue 3 biji. Habis tekor modal ya kan? Ya. Nah inilah dia tersebut.
Jadi dalam Al-Quran ada musuh orang-orang yang beriman tersebut, kata Allah, 3 macam. Pertama, musuh tersebut dari setan. Surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Tapi ujungnya wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu sepenuhnya, seluruhnya, sempurna. Kenapa? Orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam itu dengan sepenuhnya, itu syaitan, kata Allah, senantiasa mengintai. Wala tattabi khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Berarti setiap detik, saudara hadirin, dia pasti akan mengintai kita. Bila Islam kita tersebut tidak sempurna. Itulah sebabnya di Jawa, daerah-daerah terpencil, gampang kali murtad. Gampang kali murtad. Kenapa Pak Ustaz? Yang pertama, didoktrin oleh saudara-saudara kita tersebut non-muslim. Kenapa? Ngapain kau jadi Islam? Capek tundak-tunduk. Tengok enaknya tersebut. Misalnya agama Kristen. Enak. Kenapa? Apapun kau buat, tidak ada masalah. Sebab apa? Sudah ada yang menanggung dosanya. Bapa di sorga. Hah? Lah iya kan? Ya. Sudah ada yang nanggung dosanya. Makanya libas apa saja pun tidak ada problem. Itu yang pertama. Yang kedua tersebut doktrinnya. Hidupmu melarat. Tengoklah melarat. Kau kalau masuk bisa kita sediakan dana. Mau rumah, mau apa saja bisa. Itulah sebabnya kalau pendeta bukan tanggung gajinya. Ada per bulannya, bukan main-main. Ustadz yang payah-payah. Saudara hadir. Lah, susahlah. Entahlah kalau hari ini tak tahu aku. Bukan nyinggung ya, sekedar nyenggol. Namanya juga usaha. Itu pun nek coyo. Kaya-kaya bukan tanggung. Dari Roma, Italia, Vatikan, Jerman, itu ada dananya memang betul. Ya, kenapa? Rasa kebersamaan tersebut tadi. Rasa kebersamaan. Nah kita kadang-kadang kalau mau kita tuh ini tiap ngaji aja, tapi rutin ngaji kita tersebut tiap mengadakan. Nggak usah pun banyak, 2.000 perak aja. Rutin, saudara hadirin. Ada 200 kan sudah hebat juga. Kita tidak ada yang bisa nggak dibuat. Saya paparkan kok dengan zakat infak sedekah bisa kita buat rumah sakit gratis yang sebenarnya. Bisa buat rumah sakit gratis. Karena pernah tersebut kemarin di Menkumham saya ceramah. Saya tanya tersebut dari bidang Departemen Agama. Itu kalau betul dikumpulkan 1 tahun 117 triliun. Untuk kota Medan, saudara hadirin. Apa nggak bisa? BPJS nggak perlu ada, saudara hadirin. Bukan main-main. Hebat kita umat Islam nih. Apalagi bapak-bapak yang biasa merokok. Coba sebungkus 1 hari. Coba nggak usah berhenti merokok. Nanti sayang. Setengah bungkus dia. Karena rokok itu juga bisa sunat hukumnya. Oh iya Pak Ustaz? Iyalah. Kalau orang yang sudah pening kepala nggak merokok, sunat sama dia. Daripada nggak tahu dia nanti pulang gelap ya kan. Kalau yang nggak mau baru haram. Kalau itu tahu merusak baru haram. Kan makruh, sunat makruh, haram. Nanti bisa syirik. Itu syirik lain lagi kelasnya. Kalau orang nggak bisa berpikir kalau merokok, ini bisa syirik. Sama dengan pakai kalung-kalung yang sekarang. Kan ada kalung-kalung. Setelah ini aku hebat, bisa syirik. Pakai batu cincin pun bisa syirik. Ya. Tapi kita pakai sekedar sunnah Nabi, saudara hadirin. Makanya pakai cukup 1 kiri 1 kanan. Jangan sampai 5 kiri kanan. Payah sholat. Berat kali minta ampun. Berat lah. Nah ini dia, saudara hadirin. Nah ini musuh tersebut. Yang pertama kata Allah, musuh setan. Setan nih Pak, ada 3 macam supaya kita pahami nanti. Setan yang pertama tersebut, setan berbentuk iblis. Atau nenek moyangnya setan. Ini cara antisipasinya tidak bisa pakai ayat apapun, ingat. Kenapa Pak Ustaz? Karena dia sendiri pun sudah hafal ayatnya. Makanya jangan sok-sokan kita kalau ada orang kesurupan.
Kalau nggak paham, kita baca ayat kursi, mau ngusir setan tuh. Ini bukan setan iblis yang di dalam, kalau orang kesurupan, bukan. Itu setan berbentuk jin. Kita baca ayat kursi, dibaca kawan tuh ayat meja, telentang awak, saudara hadir. Telentang awak. Sok-sokan kau ya. Jadi setan berbentuk iblis, tidak ada antisipasinya kecuali zikir, ingat Allah. Itulah sebabnya dibuat Allah jantung kita itu rap. Nah, cobalah biasakan kapan saja, di mana saja. Sambil nyupir, kalau nggak ada kerjaan, satukan pangkal lidah kita dengan bunyi jantung kita. Allah, Allah, Allah. Insya Allah. Itu satu-satunya. Itulah sebabnya orang mau sholat, diajari ustadz-ustadz, padahal salah. Sebelum sholat, kan ada yang suruh baca supaya setan nggak mau ganggu. Baca ayat kursi, ada Qul a'udzu birabbil falaq, ada An-Nas, ada bahkan doa Nabi Musa menghadap Fir'aun. Rabbi inni a'udzubika min hamasatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Memang pada saat kita baca tersebut ayat itu, setan itu memang minggat terbang, tapi siap dibaca teko meneh kawan itu, saudara hadir. Kalau tadi setannya satu, diajaknya kawannya lagi. Itulah pengertian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Maksudnya bukan diucapkan. Pahami ayat itu. Bukan diucapkan. Misalnya saya berlindung dengan Jokowi, saya berlindung dengan Jokowi, misalnya bolak-balik dibilang-bilang seperti itu. Nggak ada orang takut. Tapi arti berlindung tersebut gandeng Jokowi kemana-mana. Itulah maksudnya. Kalau tidak, pasti akan dihumbat oleh setan iblis itu kita. Jadi bukan sekedar diucapkan. Sementara setan, kata Allah, dalam diri kita ini sudah ada di kolbu kita. Setan korin namanya, yang mengikuti kita sejak lahir. Surat Az-Zukhruf, nanti buka Al-Quran, ayat 36, 37, 38. Banyak orang tersamar. Jadi setan yang sudah ada dalam diri manusia, dengan setan atau nenek moyangnya setan iblis, dia juga punya sinyal ke dalam. Sempati ada, pleksi ada, mentari ada, WA-nya ada, Facebook-nya ada, Twitter, lengkap. Malah kabarnya bebas pulsa, bebas roaming, saudara hadir. Inilah yang membuat salah kita meraun-raun sholat tuh. Belum sholat, belum teringat apa-apa. Situ kita sholat, Allahu Akbar. Di WA kawan tuh ke dalam. Bayangkan danau Toba, kan besar itu, luas. Bisa masuk ke dalam. Beras tagi, sak kuda-kudanya nampak di dalam. Yang anehnya, saudara hadirin, kadang-kadang malu kita. Udah tua-tua, sholat awak. Mantan awak pun teringat juga lagi. Cobalah. Parah kali ya kan. Ini kan parah kalau seperti ini. Kalau seperti inilah ibadah yang kita buat, nggak mungkin masuk surga. Nggak mungkin. Karena ada ayatnya jelas. Qoti pasti. Kan malu awak kalau pikir. Inilah kerjaan setan tuh. Setan iblis dengan setan korin yang masing-masing kita. Nanti kalau mati kita, inilah dia terbang kemana-mana, kesurupan itu. Bisa kesurupan tempat orang lain, segala macam. Masuk kawan, Assalamualaikum. Saya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nipu kawan itu, sudah ada hadirin. Ya. Nah itu sering kejadian. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar. Udah tahu bahwa ada setan di dalam, dimasukkan pula lagi setan luar ke dalam. Akibatnya buka PT kawan tuh di dalam. Namanya PT Tipsani. Tipu sana, tipu sini. Itulah kejadian sekarang kan. Banyak tipu sana, tipu sini. Ikut travel, ikut segala macam. Koperasi dan berbagai macam. Akhirnya apa? Ketipu. Katanya tersebut bisa digandakan segala macam. Mana mungkin? Kalau menggandakan, enggak usah duit. Menggandakan, bini kalau bisa digandakan. Iya, itu dia kan. Enggak usah kutanya, pasti mau semuanya ini. Pasti mau semua. Cuman selera ada, modal tak ada kan itu ya. Kau aja 1.000, tak kau aja 500.
kau tak harus makatu. Sibuk mau kawin aja, apa nggak bikin fitnah? Yang satu aja pun payah. Nah inilah, waduh, waktu kita loh. Iya. Lo hampir habis waktu Isra lo. Dia jam 7 sudah habis waktu Isra. Itu problemnya. Nanti pun lama kali saya pulang, heran ibu di rumah, kok lama kali ngajinya? Ngaji apa itu? Wah, mati dia. Ya. Nah ini para bapak maupun saudara. Nah ini setan berbentuk yang pertama. Setan iblis antisipasinya zikir. Maka coba biasakan bapak, saudara, berzikir trilatih. Tidak usah pakai suara, itu kan zikir syariat. Yang kita buat tadi, bolehnya boleh. Cuman jangan rusak bacaannya. Maka saya latih itu, maksudnya saya tulis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada saat la ilaha illallah itu ke aras, lepaskan. La ilaha illallah. Jadi ke aras sana lepaskan, baru ke kolbu. Maka sebenarnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup gitu geraknya. Enggak sampai gini-gini. Ini kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Coba tengok. Kalau sudah gigi 3, udah mulai la lo. Rusak bacaan tuh. Gigi 4 masuk lagi, udah rusak lagi, enggak dengar la ilaha illallah. Illallah. Sentak-sentakkan kawan tuh. Sebelahnya ada tua sakit jantung, megap. Allah. Megap kawan tuh. Tambah berzikir, tambah mau mati kawan tuh. Orang sentak-sentakkan ya kan? Iya. Gigi 5, oh ilah, rusak bacaan tuh. Aku makanya benci kali dengan orang mendeling. Tapi mendeling yang belum jinak ya. Yang belum jinak. Kenapa Pak Ustaz? Kalau sudah sor kali zikir itu rusak dia. Bukan lagi la ilaha illallah. Enggak. Herpak lai. Lainnya dari ujungnya. Ya. Sebelahnya situ orang 3 bulan baru masuk Islam. Karena didengarnya ikut tahlilan lai. Dia pun ipar kata kawan. Rusak kawan dia kan. Setan itu pun ngomong dah, gila kalian semua katanya. Dibuat bagus-bagus kan itu supaya nanti ada energinya. Maka sering saya ceramahkan di mana-mana. Zikir itu bukan perlu goyangnya, enggak, makomnya dia. Kalau kita berzikir, kita goyang, itu kaji lamanya itu. Sekarang yang mau kita robah, bagaimana supaya kita berzikir bisa goyang orang dibuatnya. Begitu dia sudah. Rezeki itu bisa goyang, orang bisa goyang, segala macam kekuatan energi tersebut. Bahkan iblis pun goyang pening kepalanya, saudara hadirin. Begitu yang sebenarnya. Jadi robah bapak-bapak kebiasaan yang tak bagus tuh. Ya, jangan sampai nanti kumat asam urat awak lehernya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, la ilaha sakit, la ilaha. Untung aja enggak begini. Nah, ini dengan zikir saudara hadirin. Setan yang kedua berbentuk jin. Ya. Jin itu apakah kuntilanak, apakah tersebut tuyul, itu nama-namanya jin. Ya, nama-nama jin, gondoruo segala macam. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazadhum rahaqa, kata Allah surat Jin ayat 7. Dan banyak sekali orang yang minta bantuan pertolongan kepada bangsa-bangsa jin. Akhirnya bertambah-tambahlah tersebut sombongnya jin itu. Orang dipuja-puja. Ya. Memang bisa diisi jin itu semua. Batu cincinnya bisa diisi. Cuman harus kita merengkan keyakinan kita harus ke dia. Bisa diisi. Itu keris waktu membuatnya ada isinya di dalam jin. Segala macam saudara hadirin. Tapi bukan salah pakai keris, punya keris. Enggak, yang salah jangan dipuja-puja, itu dia. Keris itu enggak salah, kita pun punya. Apalagi kita keris Dayanti. Meleleh jang, bukan tangguh. Iyalah. Bukan main-main ya kan. Iya. Nengoknya bisa Imron awak, Iman rontok. Dipuja-puja itu yang salah.
Nah, jin tuh suka dia dipuja-puja. Nah, ini awas hati-hati. Ya. Tapi kalau ada sesuatu, benda tersebut ada hikmahnya, ada kemuliaannya, sudah, kita tetap hati kita bertaut pada Allah dengan menciptakan sesuatu. Tidak masalah. Contoh pengalaman bagi bapak-bapak yang belum belajar ilmu gaib, ya kan? Karena ada ilmu gaib dipelajari dalam Al-Quran. Saya dulu pernah tersebut yang namanya benda kecil kali, seperti beras, lebih besar sedikit lah. Cungutnya 2. Ya, itu kalau kita pakai, taruhkan di lidah-lidah, langit-langit maksudnya, langit-langit kita tersebut, lengket dia. Itu nengok orang, Pak, nggak pakai baju semua, maaf kata, telanjang bulat semua. Hah? Heran kan kalau pikir-pikir. Kok bisa ya Pak Ustadz? Ya itu nggak tahu kita tahan apa, tapi kebesaran Allah. Jadi kalau kita bawa ke mall, ya Allah, persis kayak orang gila awak. Iya. Nengok sana, ketawanya lain. Nengok sana, ketawanya lain. Ya iya. Iya. Tembus pandang. Padahal itu dibuat Allah, salah satu energi yang diberikan Allah untuk mensorpe. Mana tuh? Di mana ada minyak, di mana ada batu bara, di mana ada emas dan perak. Itu tujuannya dibuat Allah. Tapi datang awak. Dibuat tersebut yang enggak. Baru pasang pula main judi. Kadang-kadang 5. Udahlah. Itu problemnya. Itulah kebesaran Allah tuh. Nggak tahu kita kok bisa begitu. Nah ini contoh. Ya. Jadi jin tersebut antisipasinya ayat-ayat yang ada energinya baru bisa mengusirnya. Ya. Kalau nggak bisa. Misalnya kata Nabi ayat kursi atau bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu punya energi atau bismillah tersebut banyak ayat-ayat yang berenergi, saudara hadirin. Makanya jangan coba-coba mengusir-ngusiri jin itu kalau orang kesurupan. Tidak boleh sembarangan. Apalagi kita masih tanggung-tanggung. Dukun nggak pakai apa-apa, dipijit kawan tu aja, metu kawan tu. Orang yang nggak paham dikiranya hebat dukun tu. Ustadz dipanggil, telentang kawan tu, dia pula yang kesurupan. Orang yang tidak paham dikiranya hebat dukun tu, padahal enggak. Dukun tu sama-sama punya jin kawan tu. Cuman jin yang masuk kopral, yang punya dukun tu kapten. Asal dipijit, metu gue ya. Wah, anak buah aja pun sibuk kali. Nah itu dia. Saya kasih tahu rahasianya ya. Maaf ya kalau ada dukun sini ya. Karena saya paham betul yang seperti itu. Ya. Paham betul saudara ini. Pernah satu ketika datang orang ke rumah salaman dengan saya. Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Katanya kayak strum tangan saya. Padahal tangan awak pun jarang dicuci. Iya, selama Covid ini lah bolak-balik cuci ya kan. Ada katanya strum. Jadi saya kasih tahu. Ilmu Bapak ada yang belum beres di dalam, masih disimpan saya bilang. Jadi pada saat kita kontakkan, dia bertentangan. Bertentangan. Energi Allah yang ada di dalam, rap, di sinar X-nya dia tersebut, maka dia bergetar. Kayak kena strum, saudara hadirin. Nah inilah perlunya, saudara hadirin. Jadi jin, setan berbentuk jin tersebut, apakah namanya gondoruo, kuntilanak, dan berbagai macam, itu jin semuanya itu. Termasuklah tuyul. Kalau di Jawa, beli second pun ada. Iya. Seminggu yang lalu, saya diundang orang ada ngusir tuyul. Masa hilang aja Pak Ustadz duit? Hilangnya memang begitu dia. Selembar, 2 lembar. Hilang. Saya tanyai semuanya. Karena ada juga kadang-kadang tuyul-tuyul kayaknya nggak taunya tuyul kepala hitam. Itu yang payah kan? Saya tanya semua di rumah, nggak ada Pak Ustadz. Demi Allah, iya. Karena kalau biasanya kalau saya sumpah nanti kejadian. Nggak ada Pak Ustadz. Oke, Ustadz. Memang ada situ orang punya tuyul. Ya. Bapak-bapak, gampang cara nangkap tuyul itu sebenarnya. Kalau kita mau. Cuman maaf ya, kadang-kadang nanti entah tuyul punya semua ini marah pula dia ya kan. Ya iya, kita udah pengalaman semua, udah lama jadi tuyul ya kan. Ya. Harus tirakat, istilah wong Jawa yang ngomong itu tirakat. Puasa 3 hari, kalau nggak bisa 7 hari. Puasa kita tersebut diniatkan memang puasa sunat hajat untuk memang supaya jumpa tuyul itu. Jadi setiap malam di ruangan terbuka matikan lampu.
Tapi kita zikir memang, ada khusus zikirnya tersebut. Taruhkan talam. Ini saya ajari ustadz-ustadz ya kan. Maksudnya kita supaya jangan jadi tuyul, itu maksudnya. Kita udah capek jadi tuyul ya kan. Istri awak hilang, duitnya dibuat. Tak siapa yang, ya itulah tuyul kepala hitam. Ya, rap. Taruhkan tepung. Ya, mau tepung apa saja nggak ada masalah. Nanti di tengah-tengah talam itu atau di tengah-tengah tampah itu yang sudah ditaruh tepung tadi, taruhkan pakai mangkok kecil, kepiting-kepiting anak-anak itu, yang untuk main-mainan itu, kepiting apa namanya, kepiting batu, entah kepiting apalah namanya, yang kalau digini-gini, keluar dia, itu apa? Nah, itu kan main-main. Ada macam siput, ya kepiting siput, ya. Nah, setelah ditaruhkan tersebut, kita zikir malam. Besok pagi tengok, kalau ada jejak kaki anak-anak kecil macam boneka di tepung tadi, itulah gunanya. Berarti betul ada tuyul. Karena dia suka itu. Main-main itu juga dia. Kalau sudah ada tersebut, berarti tinggal nangkap. Besok malamnya, zikir terus lagi. Puasa ini 3 hari. Kalau enggak 7 hari, sampai 7 hari. Sediakan air panas. Sudah sediakan air panas mendidih. Nanti pada saat kita tersebut, dengar kita bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi dia tersebut. Itu main-main itu dia. Itu nanti siramkan tersebut air panas itu. Siramkan dia. Besok pagi tunggu kabarnya. Siapa yang kena siram tersebut dengan air panas, dialah Pak yang punya tuyul tuh, saudara hadirin. Ya, maaf marah orang saya ajari sebenarnya ini. Iya. Besok kasih ketahuan siapa yang kena siram air panas. Pada saat kita siram, walaupun tidur nyenyak dia, seketika spontan nanti bangun, terkejut dia. Karena dia sudah bersatu dengan tuyul itu. Ya. Jadi sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau kita tersebut sudah zikir tadi yang bagus, insya Allah nggak bisa lain tuyul tuh. Nah, inilah berbentuk yang namanya setan berbentuk jin. Berbagai macam cara, saudara hadirin. Nggak usah kita pasang macam-macam. Kalaupun dipasang paling garam. Tapi didoai dulu. Kenapa garam Pak Ustadz? Karena lautan lebih luas daripada daratan. Makanya garam itu asalnya dari lautan. Hakikatnya saudara hadirin. Cuman sebelum kita doakan, permisi dulu. Tata keramanya, saudara, adabnya tersebut. Siapa yang disuruh Allah menjaga lautan? Nabi Khidir alaihissalam. Harus perhatian tersebut. Permisi kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum didoakan. Maka kita hadiahkan Fatihah. Itu adab-adabnya saudara hadirin. Makanya ada namanya tersebut Fatihah tunggal khusus untuk Nabi. Tidak boleh campur-campur. Karena tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Nabi. Khusus sahabat yang 4. Karena paling mulia manusia setelah baginda Rasulullah, sahabat yang 4. Sahabat itu meratus banyaknya. Cuman 10 yang mulia. Tapi dari 10 tersebut 4 gacuk-gacuknya. Itulah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan salah menghadiahkannya. Jangan sempat Abu Dapur, Abu Dapi. Kacau kita jangan. Baru kepada malaikat. Malaikat itu beribu banyaknya. 10 yang paling mulia. Gacuk-gacuknya 4. Itulah Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Ini kalau kita kawani. Silaturahmi, saudara hadir. Kita kan tahu silaturahmi dengan orang. Insya Allah. Nanti dikasih tahunya kapan kita mau matinya. Hari H yang rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman waktu kita terbatas. Apa boleh buat. Akhir kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kacau kali kita. Udah jam 7 ya kan. Macam mana?